Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita bicara masalah bentuk aljabar. Kita sudah mengenal bentuk aljabar. Untuk kali ini kita akan melanjutkan dengan operasi bentuk aljabar. Beberapa operasi bentuk aljabar nanti kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Satu persatu kita bahas. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini dapat dilakukan itu jika suku-suku yang ada adalah sejenis. Jadi bisa dijumlahkan kalau sukunya sejenis. Misalnya sebagai contoh, tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Maksud dari permasalahan ini itu adalah 7A plus 4B ditambah, ya, dijumlah berarti ditambah 8A min 6B. Nah, kita jabarkan bentuk ini dengan menghilangkan tanda kurung. Ingat, tanda positif di sini itu adalah miliknya suku yang belakang itu. Sehingga nanti dalam penjabarannya itu plus ini dikalikan dengan suku yang ada di belakangnya. Jadi yang depan tetap 7A ditambah 4B, 7A tambah 4B. Nah, plus ditambah plus dikalikan plus, berarti hasilnya plus di sini. Oke. Atau ditambah 8A. Oke, 8A. Kemudian ditambah min 6B. Min 6B. Nah, dari sini maka kita kumpulkan dulu yang sejenis, yaitu 7A ditambah 8A. Ingat, ini adalah milik tanda plus, ini milik 8A. Kemudian ditambah 4B ditambah min 6B. Oke, kita jadikan satu, kita kumpulkan yang sejenis, A dengan A, B dengan B. Oke, kalau sudah terkumpul yang sejenis, maka bisa kita lakukan suku yang sejenis ini, kita lakukan penjumlahan, yaitu 7A ditambah 8A. Ini sejenis. Misalnya bisa kita misalkan 7 keranjang ditambah 8 keranjang, bisa kita jumlahkan. Oke. Nah, maka 7A ditambah 8A itu adalah 15A. Sekarang 4B ditambah min 6B, berarti min 2B ditambah min 2B. Oke, 4B dikurangi ditambah min 6B itu adalah min 2B. Oke. Nah, di sini kita kalikan plus dengan min dikalikan adalah min, sehingga menjadi 15A dikurangi 2B. Nah, 15A dikurangi 2B ini nggak bisa dikurangkan. Permasalahannya di sini adalah tidak sejenis. Misalnya kalau A-nya keranjang, maka B dan B-nya ini misalnya kardus, nggak bisa dijumlah. 15 keranjang dikurangi 2 kardus, ya iso, nggak bisa gitu, nggak bisa dioperasikan. Sehingga ini adalah bentuk yang paling sederhana. Berikutnya, contoh yang kedua, tentukan pengurangan 3A kuadrat ditambah 5 oleh 4A kuadrat dikurangi 3A ditambah 2. Nah, perintah atau persoalan ini identik, ya, identik dengan perintah ini sama dengan perintah ini. Penyelesaiannya sama caranya nanti. Jadi tentukan pengurangan itu oleh ini, itu sama saja perintahnya adalah kurangkan 3A kuadrat ditambah 5 dengan 4A kuadrat dikurangi 3A ditambah 2. Cara menyelesaikannya sama, ini dua perintah ini. Oke, kita coba kita selesaikan. Artinya adalah
3A kuadrat ditambah 5 dikurangi 4A kuadrat dikurangi 3A ditambah 2. Nah, seperti ini adalah bentuk aljabar yang pertama, yang ini bentuk aljabar yang kedua, dikurangkan. Bentuk aljabar pertama dikurangi bentuk aljabar kedua. Kita jabarkan dengan cara menghilangkan kurung. Ingat, tanda ini nanti kita kalikan. Oke, yang depan kita kita tulis apa adanya, 3A ditambah 5, 3A kuadrat tambah 5. Sekarang yang ini min, ini tandanya plus, ini min, berarti min dikalikan plus jadi min, ya, min 4A kuadrat. Oke, kemudian min dikalikan min 3A menjadi plus 3A. Kemudian min dikalikan plus 2 menjadi min 2. Oke, baru kita kumpulkan suku yang sejenis, yaitu 3A kuadrat dikurangi 4A kuadrat, sama-sama A kuadratnya, ini sejenis. Kemudian 3A kita jadikan satu di sini, tidak ada yang sama nih, kita berdiri sendiri. Kemudian yang tidak ada variabelnya yaitu 5 plus 5 dan min 2. Oke, sudah kumpul, baru yang sejenis kita jumlahkan atau kita kurangkan. Berarti di sini 3A kuadrat dikurangi 4A kuadrat menjadi min A kuadrat. Yang ini tetap karena nggak ada yang lain gitu. Sehingga min A kuadrat ditambah 3A. Sekarang ini yang tidak ada variabelnya, 5 dikurangi 2 adalah plus 3. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Jadi dua perintah ini sama penyelesaiannya. Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga. Kurangkan 2P dikurangi 5 dari 10P min plus 11. Oke, ini berbeda dengan yang sebelumnya, contoh kedua tadi. Kalau kurangkan suatu dari sesuatu, maka yang belakang dikurangi yang depan, kata-kata dari ini. Oke, yang membedakan. Kalau tadi kan oleh gitu atau dengan gitu, ini tanda hubungnya apa, itu kata hubungnya adalah dari, maka yang belakang dikurangi yang depan. Jadi 10P plus 11 dikurangi 2P min 5. Oke, kita jabarkan menjadi 10P plus 11 tetap. Nah, sekarang ini min kalikan plus jadi min, berarti min 2P. Di sini min kali min jadi plus 5. Kemudian yang sejenis kita kumpulkan menjadi 10P min 2P. Oke, min ini miliknya 2P, maka ikut dia. Kemudian 11 ditambah 11, oke, ditambah 5. Nah, ini yang sejenis, ini sejenis. Oke, menjadi 10P dikurangi 2P adalah 8P, ditambah ini 11 tambah 5 menjadi tambah 16. Jadi hasilnya adalah 8P plus 16. Oke, yang kedua sekarang perkalian bentuk aljabar. Tadi telah kita bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sekarang perkalian bentuk aljabar. Nah, perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Apabila suatu bilangan konstanta dikalikan dengan bentuk aljabar suku 1, itu nanti kita bahas, ada dua di sini, yaitu konstanta kali bentuk aljabar suku 1 dan konstanta kali bentuk suku 2. Kalau suku 1, K ini konstanta, AX adalah suku 1, berarti dikalikan adalah K kali AX. K kali AX. Tetapi kalau konstanta K dikalikan suku 2, maka K konstanta ini dikalikan satu persatu dengan suku yang ada di dalam kurung. Ini kita terapkan sifat distributif. Artinya K kali X, oke, A kali X itu hasilnya adalah KX, kemudian ditambah K kali B menjadi plus KB. Nah, ini bentuk apa itu hasil kalinya.
Sekarang apabila perkalian antara suku 2 dengan suku 2. Oke, misalnya ada X plus A kali X plus B. Maka satu per satu ini kita kalikan, saling bertemu di sini. X dikalikan X. Oke. Itu hasilnya adalah X kuadrat. Kali X kuadrat. Oke. Kemudian langkah kedua, X ini masih X dikalikan dengan B. X kali B menjadi BX plus. Ingat, tanda plus atau min di sini nanti ikut dikalikan, oke? Terus ganti sekarang A. Plus A kali X menjadi plus AX. Selanjutnya plus A kali plus B menjadi plus AB. Nah, sekarang dari sini maka kalau kita perhatikan ada dua suku yang sejenis, yaitu BX dan AX. Oke, ini boleh dibalik menjadi AX plus BX. Ini boleh ditukar tempat. Oke, sehingga ini bisa kita jumlahkan. Nah, yang lain tetap karena nggak ada yang sejenis gitu. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat. Yang ini kita jumlah menjadi A plus B kali X. Yang ini tetap A kali B. Nah, ini hasilnya. Contohnya begini. Yang pertama, tentukan hasil dari 5 kali X plus 10. Nah, 5 kali X plus 10 berarti menurut pola tadi 5 kali X menjadi 5X. Terus 5 kali plus 10 menjadi plus 50. Ini adalah hasil kalinya, 5X plus 50. Contoh yang berikutnya, suku 2 dikalikan suku 2. Tentukan hasil dari X plus 10 kali X plus 3. Sehingga di sini X plus 10 kali X plus 3 satu per satu saling bertemu tadi. X kali X, oke, X kali X. Terus X kali plus 3 menjadi 3 kali X, sama aja kan? Oke. Terus ganti ini 10 kali X menjadi ini 10 kali X. Terus plus 10 kali 3 plus 10 kali 3. Sehingga kita kalikan X kali X adalah X kuadrat, X kali 3 kali X adalah 3X, 10 kali X adalah 10X, 10 kali 3 30. Nah, di sini 3X dan 10X ini sejenis, maka bisa kita jumlahkan. Ini tetap 3X kuadrat, 3X ditambah 10X menjadi 13X ditambah 10. Nah, ini bentuk yang paling sederhana, hasil kali suku 2 dengan suku 2. Oke, berikutnya pembagian bentuk aljabar. Hasil bagi dua bentuk aljabar ini diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut. Kemudian dilakukan pembagian, pembilangan, dan menyebutnya. Kita sederhanakan. Sebagai contoh begini. Kalau ada 6A pangkat 3B kuadrat dibagi 3A kuadrat kali B, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 6A pangkat 3B kuadrat per 3A kuadrat kali B. Maka bisa kita uraikan bahwa 6A pangkat 3 itu menjadi 6 kali A kali A kali A, hanya 3. B kuadrat kali B kali B per, oke, ini kita jabarkan bisa menjadi 3 kali A karena kuadrat dikalikan B. Sehingga di sini hasilnya 6 dibagi 3 adalah 2. A di sini kita lakukan pembagian A. Ini A coret-coret begitu sehingga A-nya tinggal 1. B-nya kita coret 1 tinggal 1 B-nya. Sehingga 6 bagi 3 adalah 2 kali A tinggal 1, B-nya juga tinggal 1 menjadi 2AB. Oke. Nah, apabila terdapat beberapa suku di dalam hasil baginya dapat diperoleh dengan cara menyusun ke bawah. Oke, kita misalnya contohnya begini. Tentukan hasil bagi dari 4X kuadrat plus 6X oleh 2X. Maka ini dibagi dengan 2X. Oke, kita lakukan pembagian. 4X kuadrat ditambah 6X
dibagi 2X. Oke. Di sini kita lakukan pembagian tiap suku. Karena di sini satu suku pembaginya, maka yang dilakukan kita satu suku dulu. Kalau di sini nanti 2 suku, yang kita lakukan pembagian 2 suku juga, gitu. Oke, satu persatu gitu. 4x kuadrat dibagi 2x. 4 dibagi 2 itu 2, x kuadrat dibagi x itu adalah x, sehingga 2x. Kalau kita kalikan ini, kita kalikan 2x kali x adalah 4x kuadrat. Ingat, di sini upayakan 0 kalau dikurangkan. Oke, tujuannya ini adalah 0. 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat 0. Oke, karena 0 maka menurunkan 6x, diturunkan 6x plus 6x ini. Sehingga 6x dibagi 2x itu adalah 3. Kalau kita kalikan 3 kali 2x adalah 6x. Kalau kita kurangkan itu hasilnya 0. Habis di sini, habis. Berarti di sini sudah nggak ada lagi suku, maka habis, selesai hasil itu pembagian ini. Sehingga kesimpulannya adalah hasil bagi dari 4x kuadrat plus 6x dibagi dengan oleh 2x itu hasilnya adalah 2x plus 3. Oke, hasilnya. Yang atas ini adalah hasil. Oke, di situ. Selanjutnya kita coba untuk mengerjakan soal-soalnya. Ada beberapa soal. Ini soal yang pertama, kemudian soal yang kedua ini mengenai pengurangan. Ingat, tanda hubungkan oleh, tanda hubungnya adalah ini oleh, yang kedua ini dengan, yang ketiga ini dari. Oke, tadi apa itu, yang A dengan B ini mirip, cara penyelesaiannya sama. Tapi kalau ada kata-kata dari, maka yang belakang dikurangi yang depan. Oke. Kemudian ada penyederhanaan dalam bentuk hasil perkalian bentuk aljabar. Oke, ini suku konstanta dikalikan suku 2, dikalikan 1 per 1 tadi. Oke. Terus suku 2 dengan suku 2 dikalikan, saling bertemu. Oke, tadi. Ini suku 2 dengan suku 3 sama, berarti 2x nanti kalikan x, 2x kali 2y, 2x kali min 3. Kemudian gantian min 1 kali x, min 1 kali 2y, min 1 kali min 3. Begitu cara penyelesaiannya nanti. Kemudian untuk soal yang keempat itu hasil bagi kita lakukan, ini dibagi oleh itu. Ini maaf, ini adalah 2x kuadrat. 2x kuadrat ini. Oke. Jadi nanti dilakukan dengan menyusun ke bawah. Ini juga dilakukan dengan menyusun ke bawah. Kemudian ini penerapan dari perkalian suku 2 dengan suku 2. Ingat nanti kelilingnya, keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Sehingga nanti masih ada dalam bentuk X. Untuk luasnya itu adalah apa itu, panjang kali lebar. Suku 2 kali suku 2. Itu nanti penyelesaiannya demikian. Demikian pertemuan kali ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.